Bab 382. Menyentuh seluruh tubuhnya. Di kota pedang abadi, semua orang saling memandang dengan cemas. Apakah hasilnya seri? Di atas arena, pria itu memandang Mileye yang pergi di kejauhan dan terdiam. Seorang pria dan seorang wanita di sisi lain juga terdiam. Karena mereka tahu, Mileye menahan serangannya. Tidak hanya menahan, dia juga menyelamatkan harga dirinya untuk sekte pedang abadi. Harus diketahui, jika Mileye benar-benar mengalahkan pria itu, dia tidak hanya akan kehilangan wajah, tetapi juga harga diri seluruh sekte pedang abadi. Dan Mileye tidak melakukan itu. Pada saat ini, pria yang bertarung melawan Mileye tiba-tiba berkata, dia sangat kuat, dan dia belum mengeluarkan serangan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di kota pedang abadi, kerumunan secara bertahap bubar. Mengenai fakta duel antara Mileye dan pria itu seri, semua orang masih bisa menerimanya, selama sekte pedang abadi tidak dikalahkan. Begitu Mileye meninggalkan kota pedang abadi, Galvin Lee dan seorang lelaki tua muncul di depannya. Mileye membungkuk sedikit, hormat dua senior. Melihat ini, keduanya mengangguk diam-diam di dalam hati mereka. Galvin Lee melirik Mileye, tujuan kunjunganmu kali ini adalah untuk pedang. Mileye tersenyum pahit, tepat. Tidak ada pedang di akademi, dan aku memiliki beberapa urusan dengan kamar dagang Taihe. Aku tidak punya pilihan selain datang ke sini. Jika ada pelanggaran, aku harap ketua sekte Lee dapat memaafkanku. Galvin Lee terdiam sejenak, lalu menekuk jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Mileye. Mileye meliriknya, dan di dalam cincin penyimpanan, ada 12 pedang alam langit, dan semuanya berada di tingkat atas. Mileye memandang Galvin Lee dengan bingung, apa ini? Galvin Lee berkata, terima kasih telah menahan seranganmu tadi. Jika kamu punya waktu lain kali, datanglah ke sekte pedang abadi untuk bergaul dengan mereka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sebagai gantinya, Mileye tersenyum kecil, menyimpan cincin penyimpanannya, dan menghilang di ujung langit. Di tempat gelap, tetua utama dan yang lainnya memandang Mileye yang pergi, dan semua mengangguk diam-diam. Di samping tetua utama, seorang lelaki tua berbisik, anak ini tidak hanya memiliki bakat yang sangat kuat, tetapi dia juga memiliki rasa proporsional dalam apa yang dia lakukan. Ketika dia membuat keributan seperti itu, ketua sekte pedang abadi bukannya menegurnya, tetapi harus berterima kasih padanya. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah tetua utama. Tetua utama berkata, kembalilah. Segera, semua orang bubar. Mileye kembali ke Akademi Daoyi, dan pada saat ini, Xiumin telah berkembang menjadi 15 orang. Harus diketahui bahwa ada kurang dari 40 siswa di seluruh lembaga internal. Setelah kembali ke lembaga internal, Mileye mulai berlatih. Alam Breaker. Sekarang dia jelas merasa bahwa tingkatan alam tidak cukup, karena beberapa teknik pedang yang kuat membutuhkan tingkatan alam yang tinggi untuk menopangnya. Sekarang total pedang alam langitnya hampir 70 pedang alam langit. Mileye datang ke ruang latihan, dia duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan semua pedang alam langit. Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengambil pedang dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Melahap, menelan dengan rakus. Di ruang pelatihan, aura Mileye mulai meningkat sedikit demi sedikit. Sementara Mileye berkultivasi, seorang lelaki tua membawa 2 master berbaju hitam emas ke kota Daoyi. Di luar kota Daoyi, lelaki tua itu melirik kota Daoyi, tersenyum dingin, dan memasuki kota. Seperempat jam kemudian, ketiga lelaki tua itu datang ke Akademi Daoyi.
Yang menyambut kedatangan ketiga orang tua itu adalah tetua utama. Di dalam aula Daoi, tetua utama melirik ketiganya dan berkata, "Siapakah kalian?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tamu dari keluarga Dugu, Thomasmu, kali ini datang atas nama keluarga Dugu." Mendengar itu, ekspresi tetua utama sedikit berubah. "Keluarga Dugu dari dunia surga." Pria tua itu mengangguk, "Tepat." Tetua utama tampak sedikit hormat. Beberapa saat kemudian, tetua utama berkata, "Apa tujuan kedatangan kemari?" Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Keluarga Dugu ingin meminta 2 orang darimu." "2 orang?" Tetua utama mengerutkan kening, "Siapa mereka?" Orang tua itu menatap langsung ke tetua utama dan berkata, "Mileye, Linsiye." Mendengar hal itu, tetua utama tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa maksudnya?" Thomasmu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua utama, ini adalah skandal keluarga Duguku, jadi aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Aku datang ke sini kali ini untuk membawa keduanya kembali bersama-sama." Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak adik itu berasal dari keluarga Dugu." Thomasmu mencibir, "Tentu saja tidak." Saat dia mengatakan itu, dia melipat tinjunya, "Tetua utama, tolong juga serahkan keduanya kepadaku, agar lelaki tua itu bisa mengambilnya kembali." Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, "Keduanya adalah murid Akademi Daoiku." Mendengar ini, mata Thomasmu sedikit menyipit. "Apa maksud tetua utama?" Tetua utama tersenyum dan berkata, "Jika dia bersedia kembali dengan kalian, Akademi Daoi tidak akan menghentikannya. Baik saudara laki-laki dan perempuannya memiliki kebebasan mutlak. Tetapi jika dia tidak mau pergi, Akademi Daoiku tidak akan membiarkan siapapun memaksanya pergi." Thomasmu mencibir, "Tetua utama, apakah Akademi Daoimu ingin mengganggu urusan keluarga Duguku?" Tetua utama menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tertarik dengan urusan keluarga Dugu. Aku hanya berharap kalian dapat mengerti bahwa sekarang mereka berdua adalah murid Akademi Daoi, dan itu saja." Thomasmu menatap langsung ke tetua utama, "Jadi, Akademi Daoi tidak mau menyerahkan mereka berdua?" Tetua utama pun menjadi dingin, "Kenapa? Apakah kalian akan terus memaksa?" Thomasmu tampak sedikit muram, "Jika itu adalah eramu Daoi, keluarga Duguku mungkin masih takut padamu Akademi Daoi. Tapi sekarang, jika tidak menserahkan 2 orang ini dalam 3 hari, Akademi Daoimu akan menyesalinya seumur hidup." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, tetua utama memiliki ekspresi muram di wajahnya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, tetua utama berkata, "Panggil para mentor." Tidak lama kemudian, para pembimbing Akademi Daoi lembaga internal semuanya datang ke aula Daoi. Menyerahkan kedua kakak beradik itu. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Jika Akademi Daoi menyerahkan mereka, bagaimana kita bisa berdiri di wilayah utara ini? Sungguh ini tidak akan terjadi. Jika menyerahkan kedua kakak beradik itu, orang-orang di wilayah utara akan mengejek Akademi Daoiku. Hal memalukan seperti ini tidak boleh terjadi. Keluarga Dugu ini terlalu mendominasi, dan bahkan menjangkau wilayah utara. Mereka tidak akan melepaskannya. Setelah beberapa saat, aula menjadi sunyi, semua orang memandang tetua utama. Tetua utama tersenyum sedikit, jarang sekali semua orang memiliki pendapat yang sama kali ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke atas dan melihat keluar aula di kejauhan. Kali ini, keluarga Dugu tidak akan dengan mudah melepaskannya, beritahu dekan. Di bawah, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah ini sangat serius?"
Tetua tersenyum pahit, betapa seriusnya kamu tidak memahami keluarga Dugu. Keluarga ini memiliki posisi penting di dunia surga, bahkan jika Akademi Dao berada di puncaknya, mungkin masih tidak bisa bersaing dengannya. Di ruang pelatihan, Mileye saat ini telah menelan lebih dari 20 pedang, dan sekarang napasnya secara bertahap meningkat. Dengan begini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah 3 hari, Mileye telah menelan lebih dari 50 pedang, dan napasnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada hari keempat, Mileye di ruang latihan tiba-tiba membuka matanya, dan di dalam matanya, 2 cahaya pedang melesat keluar. Cici. 2 retakan tak berdasar muncul langsung di dinding jauh. Pada saat yang sama, napas yang kuat menyebar dari tubuh Mileye. Alam Breaker. Setelah melahap 67 pedang alam langit, dia akhirnya mencapai Alam Breaker. Setelah mencapai Alam Breaker, Mileye menekan tangan kanannya dengan lembut ke depan. Dalam sekejap, ruang hampa di telapak tangannya terbelah, dan kemudian, energi gelap yang tak terhitung mengalir dari ruang hampa itu dan menyembur keluar dari celah-celah. Merasakan energi gelap itu, Mileye tampak sedikit bermartabat. Dia sekarang mengerti mengapa Master Alam Breaker lebih kuat daripada Master Alam Archon sejati. Energi gelap ini sangat kuat, dan bahkan dia merasa sedikit berdebar. Tanpa pikir panjang, setelah sampai di Alam Breaker, Mileye mulai melanjutkan latihan teknik pedangnya. Dan sekarang, setiap kali dia menghunus pedangnya, itu tidak terasa begitu melelahkan. Namun, konsumsi pedang setiap kali sangat besar. Dengan situasinya saat ini, dia hanya bisa menghunus paling banyak 2 kali dalam waktu setengah jam. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tersenyum kecil. Teknik pedang ini merupakan perpaduan dari 2 ilmu pedang, jadi harus menamainya. Apa yang harus dipilih? Saat mengatakan itu, dia merenung, dan setelah beberapa saat, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebut saja pedang yang terhunus untuk memutuskan hidup dan mati. Hehe. Setelah tertawa, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan lambaian tangan kanannya, 2 pedang muncul di depannya. Pedang Darkness Chang, dan pedang yang dibuat oleh Sandy Yun untuknya. Kedua pedang ini sama-sama berada di tingkat suci. Tentu saja pedang yang dibuat Sandy Yun lebih baik. Dan pedang yang dibuat Sandy Yun untuknya, dia menamainya dengan sebutan Roh Peri. Sebelumnya, dia dengan gila berlatih menghunus pedang untuk menentukan hidup dan mati, dan juga selalu menggunakan pedang biasa. Dia belum pernah menggunakan pedang Roh Peri ini. Karena dia tidak berani menggunakannya. Jika menggunakan pedang ini, itu pasti akan dapat menghancurkan ruang pelatihan. Meskipun dia sangat penasaran dengan kekuatan pedang ini yang dikombinasikan dengan menghunus pedang untuk menentukan hidup dan mati, dia tetap tidak mencobanya. Tetap dalam keteguhannya, Mileye meninggalkan ruang pelatihan, dan dia datang ke dunia bawah tanah di bawah jalan api ungu. Dia tidak pernah melupakan Mona Yue. Namun, ketika dia datang ke aula, pintu aula tertutup rapat. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening. Dia akan menyelinap diam-diam, ketika pintu tiba-tiba terbuka, dan sebuah suara keluar, masuk. Itu adalah suara Jasmine. Mileye berjalan dengan cepat. Di depan Jasmine, ada meja panjang berwarna merah menyala, dan di atas meja panjang itu ada seorang wanita. Wanita ini tidak lain adalah Mona Yue. Mona Yue berbaring dengan tenang, tanpa nafas sedikit pun di sekujur tubuhnya, dan yang terpenting, pada saat ini, dia tidak sadarkan diri. Melihat adegan ini, Mileye memandang Jasmine. Tidak bisakah kamu mengenakan pakaian untuknya? Jasmine melirik Mileye. Saat ini,
Tubuhnya masih dalam tahap pembentukan, dan dia tidak bisa disentuh oleh benda asing. Mendengar ini, Mileye sedikit mengangguk, baiklah. Pada saat ini, Jasmine berkata lagi, kamu datang tepat waktu, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Mileye berkata dengan cepat, ada apa? Jasmine berkata, apakah kamu memiliki aura chaos di tubuhmu? Mileye sedikit membeku, bagaimana kamu tahu? Jasmine berkata, bagaimana menurutmu? Mileye mencibir dan hampir lupa kalau Jasmine sebelumnya ada di menara penjara alam. Jasmine menunjuk Mona Yue, rawat tubuhnya dengan aura chaosmu. Mileye berkata, memasukkan aura chaos ke dalam tubuhnya. Jasmine mengangguk, dia belum sadar. Setelah kamu memasukkan aura chaos ke dalam tubuhnya, kamu perlu membimbing aura chaos untuk menyehatkan tubuhnya secara perlahan. Sambil berbicara dia memandang Mileye, selama proses ini, kamu harus menyentuh seluruh tubuhnya, kamu tidak akan memiliki pikiran buruk, kan? Mileye bersambung.